Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi kelompok 1 yang ada pada buku Filsafat Ilmu, tepatnya pada bab 1, yaitu Hakikat Filsafat Ilmu. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faizar, ARM Hum, selaku dosen pengampu Filsafat Ilmu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Cindy Febianjana, saya dari kelompok 1. Adapun topik yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini, yang pertama, substansi filsafat ilmu, yang kedua, ciri-ciri pemikiran filsafat, yang ketiga, beberapa kegunaan mempelajari filsafat, dan yang terakhir, kedudukan ilmu, filsafat, dan agama. Baiklah, kita masuk ke topik utama kita, yaitu substansi filsafat ilmu. Jadi, substansi filsafat ilmu berfokus pada kajian konseptual dan filosofis dalam ilmu pengetahuan, sehingga di dalam substansi filsafat terdapat beberapa unsur-unsur yang masing-masing berkaitan dengan aspek utama filsafat ilmu. Adapun seperti A. Fakta atau kenyataan. Fakta atau kenyataan yang mempunyai arti bervariasi dilihat dari perspektif filosofis yang melatar belakanginya, yaitu 1. Fenomena logik yang mempunyai dua haluan perubahan yang berkaitan dengan fakta atau realita. Yang pertama yakni mengarah pada teori korespondensi yang terdapatnya hubungan antara ide dan fenomena. Yang kedua mengarah pada koherensi moralitas, adanya kecocokan antara sistem nilai dengan fenomena. Yang kedua, positivistik, pendapat bahwa suatu hal akan nyata bila memiliki hubungan yang sesuai dengan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, realisme metafisik, suatu hal nyata atau fakta jika memiliki hubungan yang berkaitan antara empiris dan objektif. Yang keempat, rasionalistik, menganggap sesuatu sebagai fakta atau kenyataan jika berkaitan dengan empiris dengan skema rasional. Yang kelima, pragmatisme, berpikir bahwa kebanyakan atau fakta itu adalah yang berfungsi. Bagus 1986 memberikan pendapat tentang fakta ilmiah dan fakta objektif. Jadi, fakta ilmiah adalah cerminan pada data objektif dalam di bawah sadar orang-orang. Lalu, fakta objektif adalah kejadian bagian realitas atau fenomena yang merupakan objek aktivitas atau ilmu praktis semua orang. Lalu B, kebenaran atau truth. Secara tradisional ada 3 pandangan mengenai kebenaran, yakni korespondensi, koherensi, dan pragmatik menurut Surya Sumantri 1982. Dan adapun menurut William dalam Ismaun 2001 mengemukakan 5 teori ditambah 1 teori oleh Muhajir, yaitu 1. Kebenaran korespondensi, 2. Kebenaran koherensi, 3. Kebenaran pragmatik, 4. Kebenaran performatif, 5. Kebenaran struktural paradigmatik, 6. Kebenaran proposisi. Lalu C. Konfirmasi, yaitu proses memprediksi menjelaskan proses dan objek selanjutnya yang tiba, atau memaknai sesuatu adalah fungsi dari ilmu. Pemberian makna itu bisa diperlihatkan sebagai konfirmasi probabilistik dan absolut. E. Logika inferensi, cara menarik kesimpulan dalam ilmu pengetahuan membantu memastikan kesimpulan ilmiah bersifat sistematis dan rasional. Adapun menurut Surya Sumantri 1995, kesimpulan harus diambil dengan cara tertentu yang benar dan berlandaskan logika yang sehat dan memastikan pemikiran ilmiah yang baik. Baiklah, kita masuk ke ciri-ciri pemikiran filsafat. Filsafat pada dasarnya merupakan merefleksikan dari berprosesnya akal. Sisi yang terdapat pada proses refleksi ialah kegiatan-kegiatan atau permasalahan hidup semua orang. Namun, semua aktivitas maupun permasalahan hidup itu tidak bisa sampai pada derajat kajian filsafat. Lalu, adapun menurut Ahmadi 1994, dalam aktivitas atau permasalahan ada beberapa ciri yang bisa pada derajat pemikiran filsafat, yakni 1. Universal atau umum. Berpikir dalam filsafat memiliki kecenderungan dan tingkat keumuman yang tinggi, contohnya mengenai keadilan, kebebasan, manusia, dan sebagainya. Kedua, tidak faktual. Istilah lainnya ialah spekulatif. Maksudnya, filsafat melahirkan spekulasi-spekulasi tentang hal yang tidak berlandaskan pada fakta tetapi masuk akal.
ketiga, bersangkutan dengan nilai. Filsafat merupakan proses kegiatan untuk mencapai pengetahuan yakni penilaian. Keempat, berhubungan dengan arti. Ahli filsafat mesti bisa membuat bahasa yang tepat atau ilmiah dan perkataan-perkataan yang logis dan mengekspresikan pemikiran-pemikiran yang penuh makna agar bermanfaat untuk menghalau terjadinya kekeliruan atau fallacy. 5. Implikatif. Implikasi selalu terkandung dengan baik dan terpilih dalam pemikiran filsafat. Pikiran berpola implikatif bisa melimpahkan intelektual seperti analisis, sintesis, logika induksi, logika deduksi, analogi, dan komparasi. Masuk ke topik berikutnya, beberapa kegunaan mempelajari filsafat. Menurut Ahmadi 1994, A. Belajar filsafat diharapkan memberikan ilmu pengetahuan, karena bertambahnya ilmu pengetahuan juga bertambah pula cakrawala pemikiran, serta cakrawala pandang yang semakin luas. B. Dasar segala tindakan adalah ide. Sesungguhnya, filsafat di dalamnya mengandung ide-ide yang fundamental. C. Adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin diberikan tantangan agar memberikan alternatif persoalannya. Nah, itu dia beberapa manfaat kegunaan mempelajari ilmu filsafat menurut Ahmadi 1994. Baiklah, kita masuk ke topik yang terakhir, kedudukan ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu, filsafat, dan agama memiliki keterkaitan yang terhubung dan relatif dengan manusia. Disebut terhubung disebabkan 3 unsur yang tidak bisa bergerak dan berkembang jika tidak memiliki akal pikir, rasa, dan keyakinan yang merupakan 3 alat dan tenaga utama manusia. Adapun pendapat menurut Nasrun 1967 mengatakan bahwa filsafat berlandaskan pada harus berdasarkan agama. Jika tidak demikian dan hanya berdasarkan atas akal pikir saja, filsafat tersebut tidak akan menghasilkan kebenaran yang objektif, sebab yang memberikan penerangan dan keputusan adalah akal pikiran. Baiklah, itu saja topik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.